Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Vivi Ayenia. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin, selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 5-6. Nah, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut mengenai singkong. Di sini ada beberapa contoh dari olahan bahan dasarnya singkong. Yang pertama yaitu ada peyem atau tape. Yang kedua ada getuk yang dari singkong. Ketiga ada keripik singkong. Lalu ada timus. Yang terakhir ada singkong goreng. Nah, ini merupakan olahan singkong. Dari satu bahan bisa menjadi berbagai macam olahan. Selanjutnya, kita akan mencari tahu lagi lebih dalam mengenai singkong. Nah, Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja, dibuat digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulitnya bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik, singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri, perumahan, hingga pabrik. Nah, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari cerita yang tadi. Ini ada pada halaman 125. Nah, pertanyaan pertama adalah, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Coba jelaskan. Ya, setuju ya. Karena tadi setelah dibaca bahwa singkong terdapat banyak protein, vitamin, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B. Ada juga karbohidrat. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, singkong di sini di dalam teks ada hampir semua bagian pohon singkong dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng, direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat, sebagai beras. Terus, singkong juga bisa dibuat menjadi keripik, singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lainnya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Tadi ya, ada keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lainnya. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, ini karena
Olahan singkong ini bisa menjadi mata pencarian bagi masyarakat, mulai dari usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Wah, banyak sekali ya manfaat dari singkong ini. Oke, kita lanjut. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Wah, ternyata bisa dijadikan energi alternatif juga. Selain tadi bisa dimakan, ternyata ada manfaat lain dari singkong. Selain dijadikan sebagai bahan makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik, cukup ditambah 10% dari total volume bensin. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai bioetanol. Di sini ada manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor. Yang pertama, pembakarannya lebih sempurna. Yang kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Ketiga, tarikannya lebih ringan. Keempat, suara mesin lebih halus. Kelima, hemat bahan bakar hingga 20%. Yang keenam, memperpanjang usia mesin. Ketujuh, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Jadi kita harus bisa membudidayakan dan menghemat penggunaan bahan bakar agar lingkungan kita lebih bersih dan mengurangi pencemaran. Di sini selain singkong, ternyata sumber bioetanol lainnya juga dapat berupa umbi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Ya, karena sangat banyak ya dan mudah untuk diolahnya. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas, karena energi tersebut suatu saat akan habis ketika terus-menerus digunakan. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif, agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi hingga nanti anak cucu kita bisa menikmati energi tersebut. Di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis, misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan, misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga punya hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, dengan begitu akan terjadinya keseimbangan. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, kita juga akan dengan mudah mendapatkan hak kita. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Di sini Ibu akan membantu. Di sini ada pada halaman 133 sampai 134 di buku paket yang kedua. Yang pertama ada apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, melestarikan lingkungan ya. Nah, Ibu hanya membantu satu pertanyaan. Sisanya nanti coba kalian kerjakan
halamannya sudah Ibu tulis, jangan lupa dikerjakan ya. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah selalu mau mendengarkan penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelum ditutup pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Selesai. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.